Makin banyak tentara cadangan mogok, militer Israel terancam ambruk. אתמול היה יום של שיא בעוצמות המחלוקת בחברה הישראלית. בתוך הטלטלה הזו, על צה"ל מוטלת אחריות גדולה להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kekuatan militer Israel terancam ambruk setelah semakin banyak tentara cadangan yang enggan bertugas karena parlemen meloloskan rancangan undang-undang pertama yang akan membatasi sistem peradilan di negara itu. Kepala juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, mogok kerja tentara cadangan bakal sangat mempengaruhi kompetensi salah satu militer terbaik di dunia. Pada saat ini, IDF kompeten jika pasukan cadangan tidak bertugas untuk waktu yang lama. Akan ada kerusakan pada kompetensi tentara. Ini adalah proses bertahap yang akan berpengaruh sesuai dengan kehadiran pasukan cadangan, kata Hagari kepada wartawan dikutip dari CNN. Ancaman mogok massal di tubuh militer seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Militer bahkan sampai memohon-mohon agar pasukan cadangan tetap berada di pos mereka. Hal ini disampaikan Kepala Staf Umum IDF Herzi Halevi pada Selasa saat bicara kepada pasukan cadangan yang menolak bertugas. IDF membutuhkan Anda. Hanya dengan bersama-sama, kita akan melindungi rumah kita bersama, kata Halevi. Nyaris 10.000 tentara cadangan menyatakan bakal mogok bekerja sebelum RUU Kewajaran diloloskan parlemen pada Senin. Menurut Hagari, jumlah pasukan yang memutuskan mogok ini pun terus bertambah. Peneliti senior di The Institute for National Security Studies di Tel Aviv, Chuck Ferilich, mengatakan Israel saat ini berada di titik belok sepanjang sejarah, di mana langkah-langkah ekstrim mungkin harus diambil guna mengatasi krisis yang ada. Ferilich menilai putusan tentara cadangan mogok kerja adalah hal yang mengerikan bagi IDF, meski di sisi lain tampak mengagumkan. Sejak Israel berdiri pada tahun 48, militer menjadi tulang punggung yang memperkuat eksistensi negara itu, terutama untuk memenangkan sejumlah perang dan konflik. Pasukan militer sendiri biasanya merekrut mereka yang berusia 18 tahun yang merupakan Yahudi, Druze dan juga Circassian untuk bertugas di militer. Seorang veteran IDF dan anggota berterkemuka Brother and Sister ER mengatakan pasukan cadangan Israel adalah tulang punggung bagi IDF. Menurut Golov, kekuatan mereka bukan hanya terletak pada jumlah yang besar, tapi juga keadilan atau keahlian yang lebih tinggi ketimbang pasukan biasa. Dari ribuan tentara yang mogok, ada sekitar 1.000 tentara cadangan di Angkatan Udara Israel. Para tentara di sektor ini, menurut Golov, merupakan salah satu kekuatan utama militer Israel. Meski banyak yang menyatakan mogok kerja, Ferilich berpandangan bahwa pasukan cadangan kemungkinan bakal kembali bertugas jika terdapat ancaman keamanan nasional yang nyata. Parlemen Israel meloloskan RUU yang akan membatasi wewenang Mahkamah Agung pada Senin lalu. Ribuan dokter hingga militer tak tinggal diam dan melakukan protes ke jalan-jalan. Pada umumnya, mereka menentang rencana perombakan sistem peradilan di Israel karena dinilai mengikis peran MA dalam membuat putusan. Para kritikus mengatakan amandemen cuma akan membuka pintu bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan. Seiring dengan protes besar ini, para pemimpin Israel pun membunyikan alarm tentang kesiapan negara untuk berperang.
Israel sebut tidak akan lagi serang situs nuklir Iran. Kenapa? Tidak akan menyerang situs nuklir Iran lagi, demikian disampaikan Tzachi Hanegbi, penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Alasan perubahan kebijakan yang tidak biasa ini, kata Hanegbi, karena pembicaraan antara Teheran dan Washington telah berusaha untuk mendinginkan ketegangan. Hanegbi mengatakan masih belum jelas apa yang akan terjadi dari pembicaraan yang dilakukan sekutu utama Israel, Amerika Serikat, dengan Iran dalam beberapa pekan terakhir, dalam upaya untuk menguraikan langkah yang dapat membatasi program nuklir Teheran dan mengurangi ketegangan. Meskipun demikian, dia tidak kesepakatan yang akan mewajibkan Israel yang memandang Iran ingin memiliki senjata nuklir sebagai ancaman nyata. Ditanya apakah keputusan Israel tentang serangan pendahuluan terhadap Iran lebih dekat, Hanegbi mengatakan kami tidak semakin dekat karena Iran telah berhenti. Untuk sementara waktu sekarang mereka tidak memperkaya uranium ke tingkat yang menurut pandangan kami adalah garis merah. Tapi itu bisa terjadi, jadi kami bersiap untuk saat ini jika itu datang, di mana kami harus membela rakyat Israel melawan rezim fanatik yang ingin memusnahkan kami dan dipersenjatai dengan senjata pemusnah massal. Lanjut Hanegbi kepada channel 13 yang dilansir Reuters. Netanyahu telah menetapkan garis merah pada pengayaan uranium Iran pada kemurnian fosil 90% level bom. Iran telah meningkatkan pengayaan hingga kemurnian 60% dalam beberapa tahun terakhir. Setelah gagal menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang telah membatasi pengayaan Teheran sebesar 3,67%, pejabat Iran dan Barat telah bertemu membuat sketsa langkah yang dapat mengekang kerja program nuklirnya yang berkembang pesat. Perjanjian tahun 2015 membatasi pengayaan uranium Iran untuk mempersulit Teheran dalam mengembangkan sarana untuk memproduksi senjata nuklir. Iran selama ini menyangkal memiliki ambisi seperti itu. Lalu Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membatalkan fakta tersebut pada tahun 2018, menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. Teheran menanggapi dengan secara bertahap bergerak melampaui pembatasan pengayaan kesepakatan.